Oke, untuk yang pertama, kakak akan menjelaskan langkah-langkah untuk metode substitusi dalam penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, untuk ketiga metode nanti, substitusi, eliminasi, dan gabungan, kita akan menggunakan satu masalah yang sama, sehingga nanti kalian dapat membandingkan metode mana sih yang sekiranya gampang, praktis, dan efisien untuk kalian kerjakan. Baik, langkah pertama yaitu kalian memberikan penomoran di masing-masing persamaan anggota sistem, yaitu persamaan pertama sebagai persamaan 1, 2, dan 3. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah kalian saat melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian langkah pertama, yaitu membuat persamaan eksplisit dari salah satu persamaan anggota SPLTV. Jadi sekarang untuk contoh, kakak akan menggunakan persamaan 1 untuk dijadikan sebagai persamaan eksplisit. Nah, disarankan untuk memilih persamaan yang akan dijadikan persamaan eksplisit itu dipilih persamaan yang lebih sederhana dibandingkan persamaan lain. Persamaan pertama yaitu 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4, sehingga persamaan eksplisitnya kakak akan menggunakan variabel y. Sehingga untuk variabel di luar variabel y akan dihilangkan dari ruas kiri. Sehingga menjadi y sama dengan 4 dikurangi 2x dikurangi z. Nah, persamaan eksplisit ini kita beri nomor 4, persamaan nomor 4. Selanjutnya, langkah kedua. Kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ini ke persamaan lain yang belum kita kerjakan. Jadi karena persamaan 1 sudah dibuat ke persamaan eksplisit, maka kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 2 dan persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, untuk langkah pertama kita mendapatkan persamaan baru, kita beri tanda persamaan 5 dari hasil substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Kemudian kita lanjut mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Dari langkah ketiga, kita mendapatkan nilai X sama dengan 1. Nah, nantinya nilai X ini akan kita substitusikan ke persamaan 5, sehingga kita akan mendapatkan nilai variabel Z. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan 5. Sehingga didapat bahwa 3Z sama dengan negatif 6. Kemudian dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1/3, maka didapat bahwa nilai Z adalah negatif 2. Nah, dari langkah keempat ini kita mendapatkan nilai variabel kedua, yaitu variabel Z senilai negatif 2. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima. Nah, langkah kelima ini kita akan mensubstitusikan nilai X dan Z ini ke persamaan 4, karena di sini sudah disederhanakan bentuknya menjadi persamaan eksplisit. Jadi kita gunakan persamaan 4 saja. Substitusikan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2 ke persamaan 4. Yaitu Y sama dengan 4 min 2X min Z. Kita substitusikan X sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2.
Sehingga didapat bahwa nilai Y adalah 4. Jadi kita sudah mendapatkan nilai keseluruhan variabel yang ada dalam sistem persamaan linier 3 variabel tersebut. Nah, tidak sampai di sini, diingat bahwa setiap menyelesaikan permasalahan matematika harus dilengkapi dengan kesimpulan. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah jadi diperoleh penyelesaian untuk SPLTV ini, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Nah, itulah langkah-langkah untuk metode substitusi. Sekarang kita lanjut ke metode eliminasi. Oke, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Kita masih menggunakan permasalahan yang sama. Jadi langkah pertama itu masih sama, yaitu memberikan penomoran di masing-masing persamaan anggota SPLTV. Kemudian langkah pertama di metode eliminasi yaitu kita akan mengeliminasi salah satu variabel dari SPLTV ini. Jadi kalian bisa memilih variabel mana saja yang akan kalian eliminasi pertama. Sekarang kakak akan mencontohkan, misalnya kita eliminasi yang pertama adalah variabel X. Nah, untuk mengeliminasinya juga kalian bisa memilih 2 di antara 3 persamaan anggota SPLTV. Misalnya kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Persamaan 2 yaitu 3X min Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita lihat bahwa koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi harus sama untuk dieliminasi. Karena ini belum sama, maka kita akan menyamakan koefisien dengan cara mengalihkan masing-masing persamaan ini agar menghasilkan koefisien nilai X yang sama. Untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 3, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2, sehingga akan menghasilkan persamaan 1 dan persamaan 2 yang baru. Nah, sekarang kita tinjau koefisien dari variabel X yang akan kita eliminasi sudah sama, dan ternyata tandanya itu sama, yaitu sama-sama positif, sehingga untuk mengeliminasinya kita harus mengurangkannya. Sehingga ini adalah persamaan baru yang kita dapat dari mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Kita misalkan persamaan 4, kemudian kita lanjut kembali mengeliminasi X, namun dari persamaan yang berbeda. Boleh kalian gunakan 1 dan 3, atau juga boleh persamaan 2 dan 3. Sekarang kakak akan menggunakan persamaan 1 dan 3 untuk mengeliminasi variabel X yang kedua. Nah, kita lihat bahwa persamaan 1 dan persamaan 3, koefisien variabel X-nya itu belum sama, sehingga kita harus menyamakannya lagi. Persamaan 1 kita kalikan dengan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Sehingga kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 3 yang baru. Nah, karena di sini juga tandanya sama, kita akan lakukan pengurangan. Sehingga didapatkan persamaan baru yaitu min 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Nah, persamaan baru ini kita akan sebut saja sebagai persamaan 5. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan baru. Ternyata persamaan baru yang kita dapat itu sama-sama hanya mengandung 2 variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Nah, keadaan ini kita manfaatkan untuk mengeliminasi kembali variabel lainnya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa
mengeliminasi salah satu variabel ini, boleh Y, boleh Z. Untuk sekarang kakak akan mencontohkan mengeliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Nah, ternyata koefisien dari variabel Y di sini belum sama. Kembali kita samakan lagi. Sehingga didapat persamaan baru seperti ini. Dan ternyata koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi itu tandanya berlawanan. Sehingga untuk mengeliminasinya kita perlu melakukan penjumlahan. Sehingga didapat bahwa negatif 18Z itu sama dengan 36. Dengan menyederhanakan kedua ruas, dengan mengalihkan dengan negatif 1/18, maka akan didapat persamaan yaitu Z sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabel anggota SPLTV ini, yaitu variabel Z bernilai negatif 2. Selanjutnya, kita akan lakukan pengeliminasian kembali dari persamaan 4 dan 5, namun yang sekarang kita akan mengeliminasi variabel Z, karena kita sudah mendapatkan nilai variabel Z. Dan mungkin kalian di sini berpikir, kenapa kita tidak mensubstitusikan nilai Z yang sudah kita dapat ke salah satu persamaan 4 atau 5? Bukankah itu lebih mudah? Ya, memang ini lebih mudah, namun perlu diingat bahwa sekarang kita pembahasan khusus untuk metode eliminasi saja. Nanti jika kalian menggabungkan eliminasi dan substitusi dalam satu kali penyelesaian, maka itu dinamakan metode gabungan. Jadi kita lanjutkan untuk mengeliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5, sehingga nantinya kita akan mendapatkan nilai variabel Y. Nah, dari langkah keempat dengan mengeliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5, kita dapatkan nilai variabel Y yaitu bernilai 4. Nah, kita sudah mendapatkan dua nilai variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Sekarang kita akan menentukan nilai variabel X. Nah, untuk menentukan nilai variabel X, kita lihat persamaan yang ada, persamaan 1, 2, dan 3, dan coba perhatikan di persamaan 1 dan 3. Untuk koefisien Y dan Z, persamaan 1 dan 3, itu memiliki rasio perbandingan yang sama, yaitu 1:2 dan 1:2. Nah, keunikan ini kita dapat manfaatkan untuk menghilangkan variabel Y dan variabel Z, sehingga kita akan menemukan nilai variabel X. Jadi sekarang kita akan mengeliminasi variabel Y dan Z melalui persamaan 1 dan 3. Nah, dari hasil pengeliminasian variabel Y dan Z, kita dapat persamaan 3X sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan sehingga didapat nilai variabel X sama dengan 1. Sehingga kita sudah lengkap mendapatkan nilai ketiga variabel. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari penyelesaian yang telah kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah diperoleh penyelesaian dari SPLTV ini yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Dan kesimpulan ini sama dengan
kesimpulan yang kita dapat dari metode substitusi. Nah, selanjutnya kita beranjak ke metode yang terakhir, yaitu metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, pada metode gabungan ini, tetap pertama yaitu kita memberikan penomoran dari masing-masing persamaan anggota SPLTV. Kemudian langkah pertama. Nah, untuk langkah pertama ini kalian bisa memilih mau menggunakan substitusi dulu atau menggunakan eliminasi. Nah, untuk langkah pertama ini kakak akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Sehingga didapat persamaan baru yaitu 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Kita sebut sebagai persamaan 4. Kemudian kita lanjutkan kembali mengeliminasi variabel yang sama, yaitu variabel X, namun sekarang dengan persamaan yang berbeda. Boleh kalian gunakan 1 dan 3 atau boleh juga 2 dan 3. Sekarang kakak akan menggunakan persamaan 1 dan 3. Sehingga dari proses eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3 didapat persamaan baru yaitu min 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Kita sebut sebagai persamaan kelima. Nah, untuk eliminasi kita cukup lakukan 2 kali untuk variabel yang sama yaitu variabel X. Sekarang kita beranjak ke eliminasi variabel lainnya. Nah, kita akan menggunakan persamaan 4 dan 5 untuk mengeliminasi variabel lain, sehingga kita akan langsung mendapatkan nilai salah satu variabel. Nah, coba kita perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5. Kedua persamaan ini hanya mengandung 2 variabel saja, yaitu variabel Y dan variabel Z. Sehingga kita akan mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan 5, sehingga kita akan mendapatkan nilai variabel lainnya. Untuk yang pertama, kakak akan mengeliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Nah, sehingga didapat persamaan negatif 18Z sama dengan 36. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini sehingga didapat bahwa Z sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabel yaitu variabel Z bernilai negatif 2. Karena ini merupakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi, nilai Z ini dapat kita substitusikan ke salah satu persamaan 4 maupun 5. Jadi setelah kita mengeliminasi, kita akan lanjut mensubstitusikan nilai variabel yang sudah kita tentukan ke persamaan lainnya. Untuk sekarang kakak akan menggunakan persamaan 4 untuk disubstitusikan nilai Z-nya. Persamaan 4 yaitu 5Y min Z sama dengan 22. Kita substitusikan nilai Z-nya. 5Y dikurangi negatif 2 sama dengan 22.
5Y sama dengan 20, dan kita dapat nilai Y sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan nilai variabel yang kedua, variabel Y senilai 4. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai variabel Z dan nilai variabel Y, kita dapat memanfaatkan nilai kedua variabel ini untuk disubstitusikan ke salah satu persamaan anggota SPLTV. Boleh persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Terus sekarang kakak akan mensubstitusikan kedua nilai ini ke persamaan 1. Kemudian 2X ditambah nilai Y yaitu 4, ditambah nilai Z yaitu negatif 2 sama dengan 4. Kita sederhanakan. Dan kita dapat nilai variabel X yaitu bernilai 1. Dengan demikian, lengkap sudah ketiga variabel ini kita tentukan nilainya. Ingat untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah diperoleh penyelesaian dari SPLTV ini yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Yang mana kesimpulan ini juga kita dapatkan di metode substitusi dan metode eliminasi sebelumnya. Nah, dari ketiga metode itu silahkan kalian pertimbangkan, pikirkan, dan bandingkan metode mana sih yang sekiranya cocok dan lebih mudah kalian implementasikan dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Kecuali jika dalam soal tersebut mewajibkan kalian menggunakan salah satu metode. Baik, itu tadi merupakan penjelasan kakak terkait sistem persamaan linier 3 variabel terkhusus pada bentuk sistem persamaan linier 3 variabel dan juga metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Dan untuk materi selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kakak harapkan dengan penjelasan singkat kakak tadi dapat membantu adik-adik dalam memahami materi SPLTV ini. Jadi silahkan dilanjutkan dengan latihan soal karena seperti kata pepatah bahwa lebih baik mati-matian dalam latihan dibandingkan mati dalam medan perang. Jadi sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Selamat pagi.